salib dari sudut pandang sejarah, arkeologi, dan medis. Bagaimana proses hukuman salib? Yang pertama, kriminal yang dijatuhi oleh hukuman salib pertama akan dicambuk terlebih dahulu. Ini namanya flagrum. Cambuk Romawi kuno, namanya flagrum. Ada sebuah sebilah kayu, di ujungnya oleh besi atau kulit, biasanya kulit binatang. Ujungnya, itu cambuknya itu ada kaitnya. Biasanya dibuat entah dari timah atau dari tulang. Tujuan utamanya adalah untuk melemahkan korban sehingga mereka tidak bertahan lama di kayu salib. Menurut seorang sejarawan Romawi namanya Flavius Josephus, dia bilang bahwa pencambukan ini bisa membuat tulang belakang korban terlihat akibat robeknya jaringan otot. Makanya itu ujungnya ada kait. Ketika kriminal ini diikat, diletakkan di lantai, terus kemudian dicambuk, kait itu akan nancep di badannya, baru kemudian ditarik, sehingga dagingnya tercabik. Bisa tulang belakangnya kelihatan, jaringan ototnya robek. Yesus menerima cambuk bukan 1 kali, 39 kali. Hukuman cambuk yang diterima oleh badan Yesus. Pembuat film The Passion of the Christ, Jim Caviezel, aktornya, dan sutradaranya Mel Gibson dalam sebuah interview bilang apa yang dia gambarkan dalam film ini belum ada apa-apanya sama yang sesungguhnya benar-benar terjadi. Karena Alkitab bilang bahkan Yesus sudah nggak tampak kayak manusia. Dalam kitab Yesaya kalau saya nggak salah. Kita udah nggak mengenali rupanya, udah nggak kayak manusia. Menurut perhitungan kasar mereka hanya sekitar 40%. Nggak nyampe setengah apa yang dialami oleh Yesus. 39 cambuk dipakukan di badannya. Dan luka yang terbuka dalam memperlihatkan otot dan bahkan tulang. Dan ini mengakibatkan kehilangan darah masif. Dalam istilah medis disebut hipovolemia atau penurunan volume darah. Kehilangan darah menyebabkan pusing, lemah, dan syok. Kemudian setelah selesai hukuman cambuk, kriminal itu harus membawa salibnya sendiri. Beratnya kurang lebih 30-50 kg. Dengan kondisi badan sudah lemas, kehilangan darah. Membawa salib itu sampai ke tempat tujuannya. Kayak Yesus dari tengah kota Yerusalem sampai ke Bukit Golgota. Dia memikul, kalau dia jatuh dengan kondisi tubuh yang udah seperti itu, bisa mengakibatkan patah tulang atau dislokasi pada bahu, pada tulang-tulangnya, pada sendi-sendinya dislokasi. Kemudian setelah dia bawa, masuklah ke proses penyalipan atau crucifixion. Ada seorang ahli forensik namanya Dr. Frederick Zugibe dan juga Dr. Pierre Barbe dari Prancis, orang Prancis. Mereka dokter forensik. Dan mereka meneliti dari ilmu forensik mengenai kematian Yesus, mengenai proses penyalipan. Kalau paku ditancapkan di telapak tangan, nggak akan bisa. Karena menahan berat badan, nggak akan kuat, bisa robek, lepas. Maka orang yang disalib itu di pergelangan tangan. Ada 8 tulang kecil di daerah sini, dan paku itu menembus 8 tulang itu. Dan paku yang dipakai untuk proses penyalipan kurang lebih 18 cm. Dipakukan di pergelangan tangannya. Ketika paku menancap ke pergelangan tangan, bisa merobek saraf, otot, dan lain-lain, mengakibatkan kram otot ekstrim karena tubuh mencoba menahan berat badannya sendiri, coba berusaha menahan, dan akan mengalami hiperkarbia atau peningkatan karbon dioksida dalam darah, menyebabkan kesulitan bernafas dan menyebabkan irama jantungnya nggak normal. Dan ini mengakibatkan orang bisa syok jantung. Kemungkinan besar dari sisi forensik, kemungkinan medis penyebab kematian Yesus adalah robeknya otot jantung akibat pendarahan akut dan pecahnya paru-paru karena tadi kehilangan darah. Orang yang disalib akan berusaha menahan berat badannya di kaki, di tangan, menahan dengan diafragmanya, dengan bagian tubuhnya. Dalam Yohanes 19 ayat 34, ketika tentara menikam Yesus dengan tombak, yang keluar apa? Darah dan air. Secara medis ini bisa dijelaskan. Secara medis bisa dijelaskan bagaimana? Karena dengan kondisi medis seperti ini, cairan menumpuk di jantung karena gagal jantung. Makanya ketika ditombak, keluar air. Bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Kemudian orang yang mati di atas kayu salib biasanya mati dalam waktu 6 jam sampai 3 hari. Dalam posisi tergantung di atas kayu salib. Tergantung penyiksaan yang sebelumnya. Makanya kenapa orang dicambuk dulu supaya mereka nggak terlalu lama digantung di salib. Supaya lebih cepat proses kematiannya. Orang mengalami asfiksia atau tekanan pada diafragma karena kesulitan bernafas, kehilangan darah, dan aritmia jantung. Irama jantungnya tidak normal. Ini yang dialami oleh fisiknya Yesus. Menurut catatan sejarah, menurut catatan arkeologi. But not only that, di atas kayu salib dengan kondisi Yesus secara medis, kehilangan darah, syok jantung, dan lain-lain, menahan beban tubuhnya sendiri. Dalam sistem toilet Romawi, toiletnya tuh nggak ada bilik-bilik seperti kita, kayak di toilet umum di mall. Tapi mereka rame-rame kayak begini, bangku, dilubangi, kemudian ke saluran pembuangan. Mereka nggak punya tisu toilet. Cara mereka membasuh diri mereka setelah, mohon maaf, buang air besar, ada sebuah sponge terbuat dari porifera namanya. Ini adalah sejenis hewan laut, ditaruh dalam sebuah batang kayu. Di sana itu kan lihat ada tengah-tengahnya ada saluran air ya. Orang yang selesai membasuh dirinya, selesai buang air dan membasuh dirinya, akan pakai xylospongium, membasuh dirinya, anggap tisu toilet, membasuh dirinya, dan xylospongium itu diletakkan kembali di sana. Itu isinya air dan cuka untuk bersihin dari bakteri. Taruh di sana, orang berikutnya yang buang air
akan pakai salospongium itu lagi untuk membasuh dirinya. Yohanes 19, 28-29. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya pada mulut Yesus. What is this? Bunga karang yang dicucukkan pada hisop. Salospongium. Alat yang dipakai untuk membasuh orang yang habis dari toilet. Yesus bilang, aku haus. Diambil oleh tentara Romawi. Dikasih ke mulutnya Yesus. Kenapa dia mau lakukan itu? Salib udah lambang kutuk. Orang yang dipermalukan, dihina, layak, dapat hukuman berat, brutal, hina, keji, ngeri. Masih juga dia tanggung. Dia ambil, mengunjukkannya di mulut Yesus. Untuk menebus segala dosa-dosamu. Kalau saya boleh tarik untuk menebus keraguanmu. Untuk menebus kata-katamu yang sia-sia yang keluar dari mulutmu. Untuk menebus segala rasa iman gak percayamu yang keluar dari mulutmu. Ditebus dengan cara yang seperti ini oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Anggur asam. Apa anggur asam di sini? Beberapa para sejarawan dan arkeolog percaya ini adalah disebut dengan namanya Posca. Posca itu adalah wine tapi kelas rendah. Yang dikonsumsi oleh kaum tentara, budak, orang-orang miskin. Wine murahan. Para tentara mencucukkan itu. Salospongium. Pada anggur murahan ini. Dikasih ke mulutnya. Raja, segala raja. Minuman raja apa biasanya? Anggur mahal, anggur mewah. Yesus raja segala raja. Mujizat pertamanya apa? Ngubah air jadi anggur. Anggur untuk pesta perkawinan. Anggur yang manis. Yang bahkan Alkitab mencatat lebih baik daripada yang disediakan oleh pengantinnya. Dia sanggup ubah air jadi anggur yang terbaik. Tapi di ujung hidupnya sebagai manusia, dia meminum. Ketika dia bilang haus, dia meminum anggur murahan. Dia raja segala raja, come on. Dia raja di atas segala raja oleh ciptaannya yang menolak dia. Oleh kita ciptaannya yang menyangkal dia. Oleh kita ciptaannya yang gak beriman, gak percaya sama dia, yang meragukan kasih setianya. Dia ambil, dia minum. Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa supaya kamu tidak lagi direndahkan. Salib mengubah kutuk jadi kemuliaan. Kita yang harusnya dikutuk, dia ambil posisi kita di atas kayu salib. Terjadi divine exchange, pertukaran ilahi. Yang harusnya dihukum mati siapa? Kau dan aku. Siapa yang tapi akhirnya menanggung hukuman itu? Yesus. Di hadapan Pontius Pilatus, Barabas dijatuhi vonis hukuman mati di hadapan orang Yahudi. Siapa yang mau aku bebaskan? Orang-orang bilang apa? Bebasin Barabas, salibkan Yesus. Maka Barabas lolos dari hukuman mati. Barabas itu siapa? Kau dan aku. Siapa identitas kita? Anak Barabas, anak Bapa. Harusnya mati. Yesus ambil posisinya. Yesus yang gantikan. Anak Bapa bebas dari hukuman mati. Yesus menggantikan anak Bapa yang dihukum mati. Harusnya kita. Tapi karena kita anak Bapa, kita dibebaskan. Kutuk jadi kemuliaan. Kutuk jadi berkat. Tadinya kita harusnya dihukum mati. Kita beroleh hidup, bukan hanya hidup di bumi, tapi hidup kekal dalam kerajaan sorga. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di luar sana salib diolok-olok, dibilang, ih Tuhannya ada di tiang jemuran. Biarin. Let them speak. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi buat kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan kita. Gak ada lagi yang bisa mendakwa kita. Gak ada lagi yang bisa menuduh kita. Gak ada lagi yang bisa mengintimidasi kita, bilang kamu gak berharga. Kamu tuh gak disayang. Gak ada yang peduli sama kamu. Gak ada yang sayang sama kamu. Kamu udah gak berharga lagi. Masa lalumu terlalu kelam. Engkau pernah mengkhianati Tuhan. Engkau pernah lari dari Tuhan. Mungkin kau pernah jual Yesus di masa lalumu. Gak ada lagi yang bisa mendakwa itu. Gak ada lagi yang punya kuasa untuk mendakwa itu. Kekuatan Allah, kebenaran kita, keselamatan kita dijamin oleh salib Yesus. Dengan menghancurkan manusia, tapi dengan dihancurkan sebagai manusia. Kalau cara yang paling hina saja dia lakukan. Kalau lambang kutuk saja dia ambil, dia tempuh. Untukmu, untukku. Jangan hianati karya salib Yesus dengan masih merasa gak layak di hadapan Tuhan. Memang aslinya kita gak layak kok, tapi kita dilayakan. Alasannya cuma satu, cinta. Dia terlalu sangat mencintaimu. Dia bukan hanya cinta setengah mati, tapi dia cinta sampai mati. Jangan hina karya salibnya dengan ngerasa gak ada yang sayang sama kamu. Jangan turunin derajat cintanya hanya karena kau gak pernah ngerasain kasih yang segitu besarnya. Hanya karena kau pernah dikhianati di masa lalumu, mungkin dengan mantan pacarmu, mungkin dengan suamimu, mungkin dengan istrimu. Hanya karena kau gak pernah merasakan cinta sebesar itu. Jangan hina cintanya Yesus. Karena memang gak ada dan gak akan pernah ada satu pribadi yang bisa mencintaimu sedemikian rupa selain Yesus. Jangan hianati apa yang sudah dia lakukan. Dengan menjual dia, menukar dia dengan hal-hal yang sementara. Dengan uang, dengan jabatan, dengan status. Terlalu mahal
Terlalu mahal sampai gak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa beli keselamatan itu. Ngomong secara pribadi sama Tuhanmu. Kalau kau pengen minta ampun hari ini. Tirai bait suci sudah terbelah. Tirai bait suci sudah terbelah. Udah gak ada penghalang lagi antara engkau dengan Allah. Datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Akui kelemahanmu di hadapan Tuhan. Gak ada masa lalu yang terlalu kelam buat Tuhan. Gak ada dosa yang terlalu kelam buat Tuhan. Gak ada jurang yang terlalu dalam yang tidak bisa dijangkau oleh salib Kristus. Diberkatilah kau Tuhan dengan pujian kami. Kiranya hatimu disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami kembali menatap pada salibmu Tuhan Yesus. Tanda keselamatan kami, tanda kemenangan kami. Kalau buat orang dunia, salib itu adalah lambang kebodohan. Tapi buat kami yang mengerti, buat kami yang sudah diselamatkan, salib itu adalah kekuatan Allah dalam hidup kami. Kekuatan kasih setia Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat salibmu, buat darahmu, buat sayangnya Tuhan yang terlalu besar buat setiap kami Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan, ajar kami benar-benar mengerti dan mengembrace dekapan kasih-Mu, mengembrace kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak akan lagi kami sia-siakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Keluar dari tempat ini, kami mau hidup jadi pribadi yang menang. Menang atas dosa, menang atas kutuk, menang atas segala ketakutan dan intimidasi dari si jahat. Kami berkemenangan, segala surat hutang kami telah dipakukan di atas kayu salib. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, materaikanlah firman-Mu Tuhan dalam hati setiap umat-Mu, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kehidupan setiap mereka.